Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab apa? Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan tentang kitabun nikah, bab tentang pernikahan. Sebelumnya telah kita bahas tentang bab siapa saja mahram, wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Kemudian kita bahas juga mahram sementara yang dia nggak boleh kita gabungkan dengan istri kita, yaitu larangan menikahi bibi saudari perempuan ayah atau bibi saudari perempuan ibu dari istri kita. Kita lanjut subbab yang baru yang diberi judul oleh pengarang kitab ini, Babus syuruti fin nikahi, bab syarat-syarat dalam pernikahan. Bab syarat-syarat dalam pernikahan. Kata pengarang kitab ini, asyurutu fin nikahi qisman. Syarat dalam pernikahan itu ada dua macam. Nah, antum harus bedakan. Ada yang namanya syarat-syarat sahnya pernikahan, ada yang namanya syarat-syarat dalam pernikahan. Paham antum membedakannya? Yang pertama apa? Syarat-syarat sahnya pernikahan. Yang kedua, syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat sah dalam pernikahan atau syarat sahnya nikah itu pernah kita bahas. Di antaranya adanya wali, dan wali itu harus muslim, berakal dan juga baligh. Itu syarat sahnya nikah. Apalagi syarat sahnya nikah, adanya dua orang saksi yang adil. Kemudian juga wanita yang dinikahi bukan mahram kita. Itu semuanya masuk dalam konteks syarat-syarat sahnya pernikahan. Tapi yang dibahas di sini syarat-syarat dalam pernikahan. Apa yang dimaksud? Kata pengarang kitab ini, yang dimaksud adalah salah satu dari dua pasangan yang akan menikah mengajukan syarat, baru dia akan melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi kita sebutnya syarat tambahan. Syarat tambahan ini wajib tidak untuk kita tunaikan? Ini pembahasannya di dalam hadis-hadis ini. Contoh misalnya, perempuan yang mau dinikahi, dia ngasih syarat, saya mau nikah sama kamu dengan syarat nanti tinggalnya gak boleh jauh dari orang tua saya. Boleh nggak mengajukan syarat seperti itu? Atau suami yang ngasih syarat, kata suami, saya mau menikahi kamu, nanti tinggalnya dekat rumah orang tua saya. Jadi ini yang akan dibahas, syarat-syarat dalam pernikahan.
Termasuk dibahas misalnya seorang wanita mensyaratkan, saya mau menikah sama kamu tapi saya nggak mau dipoligami, itu boleh atau tidak? Ini yang akan kita bahas tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Kata pengarang kitab ini, syarat-syarat dalam pernikahan ada dua macam. Yang pertama, sahihun, syarat dalam pernikahan yang sah. Kapan itu dianggap sah? Ma la yukhalifu muqtadal aqdi, yang tidak menyelisihi konsekuensi dari akad nikah. Artinya syarat tersebut tidak bertentangan dengan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi itu batasannya. Kapan syarat dalam pernikahan sah? Selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, ada syarat dalam pernikahan yang dia batil hukumnya, tidak sah. Kapan syarat dalam pernikahan itu dihukumi tidak sah? Maka mukhalifan li muqtadal aqdi, syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang Allah halalkan. Misalnya perempuan ngasih syarat, saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya saya nggak mau punya anak. Boleh nggak syarat kayak gitu? Nggak boleh kata ulama. Ya, karena justru perintah Rasulullah memperbanyak kaum muslimin. Jadi itu syaratnya syarat batil. Kalau wanita dia syaratkan, saya mau menikah tapi saya nggak mau punya anak, haram hukumnya. Karena bertentangan dengan apa yang Allah halalkan dan yang Allah syariatkan. Anda mau tanya ke antum, binatang apa yang nggak mau kawin? Yang hari ini binatang ini sudah mau punah karena nggak mau kawin. Kalau kawin pun dipaksa, nggak punya keturunan dia. Hah? Apa? Badak. Badak mau masih banyak. Masa antum nggak tahu binatang yang nggak suka kawin atau yang nggak mau kawin kecuali dipaksa? Hari ini sudah langka dan mau punah. Hah? Panda. Ya, makanya sudah mau punah itu. Karena kalau nggak mau kawin, nggak punya keturunan, itu bahayanya. Dan ini kan cara pandang orang-orang Barat hari ini. Dan itu sudah masuk ke kalangan kaum muslimah kita. Ada yang namanya child free, ya, nggak mau punya anak. Sama tuh konsepnya dengan orang Jepang. Jepang itu kan paling ngikutin Eropa dalam budayanya, pemikirannya. Itu Jepang paling ngikutin Eropa. Termasuk Jepang itu nggak mau nikah, dan kalaupun nikah nggak mau punya keturunan. Makanya diprediksi oleh pakar demografi, karena rendahnya demografi di Jepang, 2050 penduduk asli Jepang diprediksi tidak ada lagi. Yang ada hanya imigran saja. Karena kenapa? Orang aslinya nggak mau nikah. Saya bahkan baca berita surat kabar internasional 2023 kalau nggak salah, ada sekitar 9 juta rumah di Jepang dibagikan secara gratis karena nggak ada lagi pemiliknya. Pemiliknya meninggal, dia nggak punya ahli waris.
Karena tadi nggak mau nikah, yang nggak punya keturunan. Akhirnya dia meninggal sendiri di rumahnya. Dia meninggal, udah, rumah nggak ada yang mewariskannya. Bayangin 9 juta. Ya pemerintah nggak kuat lah ngurusin rumah 9 juta. Ya, kalau puluhan ratusan mungkin pemerintah masih bisa. Makanya dibagikan secara gratis. Ya, tapi syaratnya harus jadi orang Jepang dulu. Ya, bayangin tuh, dibagiin gratis. Kalau di Kerawang dibagiin habis. Ya, di sana penduduknya sedikit sekali. Nah ini bahayanya itu, ya, konsep Barat yang mulai tersebar di kalangan kaum muslimah, child free, takut punya anak. Ya, maka nggak boleh wanita mensyaratkan saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, ini haram hukumnya. Ya. Kita bahas hadis yang pertama. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah senantiasa meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqash syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furuj. Kata Rasulullah, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang berkaitan dengan dihalalkannya kemaluan-kemaluan kalian. Jadi syarat yang harusnya paling harus kita tepati kalau itu berkaitan dengan apa? Pernikahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul wafa'i bisyurut allati iltazama biha ahaduz zawjaini li sahibihi wa dzalika kashtirati ziyadati fil mahri aw sukna bimakanin muayyan min janibil mar'ati. Faidah yang pertama, ihwa, wajib menepati syarat yang ditetapkan dalam pernikahan. Jadi ingat, ketika pasangan antum sebelum nikah sudah ngajuin syarat, pokoknya nanti setelah nikah saya mau tinggal dekat rumah orang tua saya, maka syarat itu wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan berarti berdosa. Karena ada hadis yang lain nih, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman. Seorang muslim itu terikat dengan syarat dan perjanjian sesama muslim, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi selama syaratnya nggak bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk ditunaikan. Calon istri antum syaratin, saya mau maharnya 100 kilo emas. 100 kilo, 1 kilo aja sudah susah. Ya, kalau antum sudah mengatakan ya saya siap, tapi nanti ya bayarnya setelah akad nikah, maka itu jadi wajib. Ya, karena itu diperbolehkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, atau tadi syaratnya saya setelah nikah misalnya
saya tetap mau lanjut kuliah lagi. Biasanya ada yang begitu ya, istrinya belum S1, suaminya sudah S1. Akhirnya istri mensyaratkan, saya mau menikah tapi dengan syarat saya tetap lanjut S1 saya sampai saya lulus. Kalau dia syaratkan seperti itu, wajib bagi suami untuk tetap mengizinkan, tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri ya. Nah, ini diantara syarat-syarat yang dibolehkan dalam pernikahan. Adapun seorang wanita muslimah mensyaratkan, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya enggak dipoligami. Boleh atau enggak? Hah? Kalau kamu mau ya jadi nikah sama saya. Kalau kamu nggak mau ya sudah, cari aja wanita lain yang siap dipoligami. Jadi syarat kayak gini boleh atau enggak? Hah? Ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau mengatakan, bila seorang wanita mensyaratkan dia mau menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut tidak menta'addudnya atau mempoligaminya, maka ini syarat yang dibolehkan dan itu tidak masuk mengharamkan yang halal. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka justru mengatakan syarat yang seperti ini tidak wajib ditunaikan. Karena Allah telah membolehkan poligami. Maka menurut jumhur syarat yang seperti itu enggak wajib ditunaikan. Ya, karena itu sama dengan dia tidak membolehkan suami melakukan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Jadi antum milih pendapat yang mana? Ya. Kalau ana sih selalu jumhur, mayoritas para ulama. Ya. Ya, karena ini yang lebih selamat, pendapat mayoritas para ulama. Bahwasannya syarat yang seperti itu tidak wajib ditunaikan karena Allah membolehkan itu, maka nggak boleh ada syarat yang menghalangi untuk melakukan poligami tersebut. Ya, faidah yang kedua, yufidu umumu hadzal hadis biwujubil wafa bisyurut. Hadis ini secara umum maka wajib untuk menunaikan semua syarat-syarat yang ditetapkan dalam pernikahan, baik suami yang mensyaratkan atau istri yang mensyaratkan. Maka ini sama-sama wajib untuk dijalani bagi keduanya. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, was-sahihul ladzi alaihi aktsarun nusus. Pendapat yang lebih benar menurut kebanyakan para ulama, bila perkara itu berkaitan dengan perkara nafkah, perkara berhubungan suami istri, maka itu disesuaikan dengan uruf. Tahu uruf? Kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contoh misalnya dalam masalah nafkah, istri misalnya mensyaratkan, kata wanita ini, kalau kamu mau nikah sama saya kasih syarat, nanti kalau sudah nikahin saya mau dikasih uang belanjanya sebulan 20 juta.
Sebulan 20 juta. Berarti gaji suaminya 50 juta kayaknya sebulan, ya. Kayak antum lah ya, segitu gajinya. Syarat yang seperti ini kata Ibnu Taimiyah nggak perlu ditunaikan, karena itu kembali kepada urf. Suami hanya wajib menafkahi nafkah kepada istrinya sesuai dengan urf saja. Dia nggak dibebani untuk menunaikan syarat yang memberatkan ini, ya. Makanya ketika berbicara ayat tentang nafkah, ya, Allah Ta'ala kan menyebutkannya bil ma'ruf. Nafkahilah istri dan anak-anakmu secara ma'ruf. Ma'ruf di sini kata Ibnu Katsir sesuai dengan urf, kebiasaan di masyarakat tersebut. Ya. Maka kalau perempuan mengajukan syarat tadi, saya mau nikah tapi nanti saya dikasih nafkah 20 juta per bulan, maka itu syarat yang tidak wajib ditunaikan, ya. Atau misalnya suami ngasih syarat, saya mau nikah sama kamu dengan syarat berhubungan badannya sehari 3 kali. Boleh nggak kayak gitu? Kata suami, saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya kamu harus mau berhubungan badannya sehari 3 kali. Subhanallah, kayak minum obat 3 kali. Maka ini juga nggak wajib ditunaikan. Karena kenapa? Dikembalikan kepada urf. Kebiasaannya ya sudah, 1 hari hanya 1 kali saja. Maka nggak boleh seseorang membebani lebih dari itu, menjadikannya sebagai syarat, ya. Nah, ini hadis berkaitan dengan syarat-syarat dalam pernikahan, ya. Lanjut hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya berkaitan dengan pernikahan yang diharamkan. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahi syighar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan asyighar. Syigharnya pakai shin, ya, bukan pakai so. Asyighar. Apa itu asyighar? An yuzawwija rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahul akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Seseorang menikahi anak perempuannya dengan laki-laki, dengan syarat laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya dengan bapak perempuan tadi. Paham nggak antum? Nggak ada papan tulis ya antum. Si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan juga, ya. Kata si A, B, kamu saya nikahi dengan anak perempuan saya, ya, dengan syarat saya nikahin juga anak perempuan kamu, tapi tidak ada mahar antara keduanya. Paham? Anda ulangin. Si A punya anak perempuan, si B juga punya anak perempuan. Si A bilang, B, saya nikahin anak perempuan kamu, ya, dengan syarat kamu juga menikahkan saya dengan anak perempuanmu. Jadi barter gitu. Tapi dengan syarat tidak ada mahar ketika saya menikahi anak perempuan kamu.
Ini namanya nikah asyighar. Dan ulama sepakat hukumnya haram. Artinya pernikahan itu kalau dilakukan berdosa. Apa yang dilarangnya di sini, Wah? Tidak ada maharnya. Padahal kalau ada maharnya boleh nggak? A. Nikahin anak perempuan B. B. Nikahin anak perempuan A. Boleh nggak? Kalau ada mahar? Boleh. Kenapa nggak boleh? Yang jadi masalah itu karena tidak ada mahar. Ya, dan mahar itu perkara yang wajib hukumnya. Walaupun mahar itu memang boleh secara tunai atau secara tidak tunai, tapi wajib ditunaikan. Maka ketika disyaratkan tidak ada mahar, maka hukumnya menjadi haram. Sama saja dia tidak menunaikan hak wanita yang mau dia nikahi. Jadi masalahnya di sini apa? Tidak ada mahar saja. Seandainya ada mahar, maka itu diperbolehkan. Ya. Makanya ulama beda pendapat. Kalau haram, ulama sepakat. Yang ulama beda pendapat, nikahnya sah atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan nikahnya tetap tidak sah. Walaupun sebagian ulama menganggap enggak, nikahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Karena haram itu maknanya apa? Berdosa. Sama kayak orang sholat tapi pakai baju hasil mencuri. Kan ulama beda pendapat tuh, sholatnya sah atau tidak? Sebagian mengatakan sholatnya sah tapi dia berdosa karena dia bajunya hasil nyuri. Atau dia sholat di tanah yang itu dia rampas dari orang lain secara zalim. Sholatnya sah atau tidak? Maka ulama pun beda pendapat. Sama kayak gini, dia nikah tanpa mahar, apakah nikahnya sah? Ini yang ulama beda pendapat. Tapi nikahnya haram, ulama sepakat. Artinya kalau dia lakukan itu dia berdosa. Tapi sah atau tidaknya, ini yang ulama beda pendapat. Walaupun mayoritas mengatakan tidak sah karena itu bagian dari kezaliman. Karena mahar itu hukumnya wajib, ya. Jadi antum kalau jual mahar istri antum itu wajib diganti, kecuali istri antum ridho. Karena mahar itu hukumnya wajib, bagian dari haknya istri yang wajib ditunaikan suami. Ya, ini hadis berkaitan dengan larangan nikah syighar. Kemudian yang kedua, pernikahan yang dilarang juga. An Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati yauma Khaybar wa an luhumil khumuril ahliyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan mut'ah pada hari Khaybar. Dan Rasulullah juga melarang makan daging keledai jinak. Ada dua yang Rasulullah haramkan pada hari Khaybar. Hari Khaybar itu maknanya saat perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini tentang nikah mut'ah yang dihalalkan oleh orang-orang Syiah. Makanya banyak pemuda kita masuk Syiah karena senang dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dengan diberi jangka waktu tertentu.
Seseorang menikahi wanita berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, atau 1 tahun. Menikah dengan diberi jangka waktu tertentu. Sejarahnya sebelum peristiwa perang Khaybar, nikah mut'ah itu dihalalkan. Berarti dari mulai Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dari mulai Rasulullah perang Badar sampai sebelum perang Khaybar. Kan sebelum perang Khaybar itu apa saja? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, baru perang Khaybar, ya. Sebelum perang Khaybar, nikah mut'ah itu dihalalkan. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ini supaya antum bisa bantah syubhatnya orang Syiah, karena mereka pakai dalil yang sesuai hawa nafsu mereka. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisaun faqulna ala takhtassi ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak membawa istri-istri kami. Dulu kan kalau perang itu perjalanannya aja berbulan-bulan, belum lagi pulangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud cerita ini, kami pernah berperang bersama Rasulullah dan kami nggak bawa istri-istri kami. Tabiat kan suami, jangankan sebulan, seminggu aja udah keriting nggak hubungan sama istrinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ala takhtassi ya Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak kami kebiri aja nih kemaluan kami. Sampai segitunya sahabat, karena demi menghindari apa? Zina. Jauh dari istri, lama berbulan-bulan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ala takhtassi ya Rasulullah, apa kami kebiri saja ini kemaluan kami? Kata Rasulullah, jangan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah, fanahana an dzalik thumma rakhkhasa lana an nankihal mar'ata bisaubi ila ajalin. Rasulullah melarang kami mengebiri kemaluan-kemaluan kami, dan beliau memberikan rukhsah, keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar berupa pakaian atau kain dalam jangka waktu tertentu. Paham antum? Dalam jangka waktu tertentu, itulah yang dinamakan apa? Nikah mut'ah. Orang Syiah pakai dalil ini, padahal dalil ini dihalalkan sebelum perang Khaybar. Jadi dalil ini membolehkan mut'ah itu sebelum perang Khaybar. Hadis yang kita bahas ini dari Ali bin Abi Thalib langsung, yang mengatakan Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah saat perang Khaybar. Lihat, ini pentingnya kita tahu ilmu agama. Kalau enggak, banyak yang kena syubhatnya orang-orang Syiah. Kata siapa nikah mut'ah diharamkan? Nih hadisnya Ibnu Mas'ud. Rasulullah memberi rukhsah kepada sahabat saat sahabat lagi perang, nggak bawa istri, untuk nikah dalam jangka waktu tertentu. Kalau orang nggak belajar, dia kena syubhat ini. Tapi kita tahu karena belajar, oh ternyata hadis ini konteksnya sebelum perang Khaybar. Adapun saat perang Khaybar, hadis Ali yang menjelaskan. Ali mengatakan Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah
dan makan daging keledai jinak pada hari Khaybar. Sampai sini paham antum? Tapi ada hadis lain yang Rasulullah menghalalkan lagi, memberikan rukhsah kepada sahabat untuk nikah mut'ah setelah peristiwa Fathu Mekah. Tuh lihat ya, bertahap ini pengharaman nikah mut'ah. Pertama hukumnya apa? Mubah, boleh. Kapan itu boleh? Sebelum terjadi perang Khaybar. Kemudian Rasulullah melarang. Kapan itu melarangnya? Pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar tahun keberapa? 7 Hijriah. 1 tahun setelahnya Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun berapa? Ke-8 Hijriah. Rasulullah ngasih rukhsah lagi. Hadisnya dari Salamah bin Aqwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Salamah bin Aqwa, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati salasata ayyamin amal autas summa naha anha. Lihat, kata Salamah bin Aqwa, Rasulullah memberikan rukhsah untuk kami nikah mut'ah selama 3 hari pada saat terjadinya perang Autos. Autos ini sebetulnya nama lembah yang ada di Taif. Autos ini sebetulnya ada hubungannya dengan perang Hunain. Antum mungkin lebih kenal dengan perang Hunain. Perang Hunain itu nggak jauh dari peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah tadi tahun keberapa? 8. Terjadi pada bulan Ramadan, akhir Ramadan. Fathu Mekah itu tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bulan Syawalnya terjadi itu ya, perang Hunain. Perang Hunain itu kan melawan kabilah Arab musyrik yang mereka nggak mau masuk Islam dan mereka nyerang Rasulullah setelah Fathu Mekah. Namanya kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Akhirnya Rasulullah balik menyerang mereka sampai mengejar mereka ke lembah Autos ini yang ada di Taif. Makanya disebut dengan peristiwa Autos. Nah, kata Salamah bin Aqwa, Rasulullah sempat memberi rukhsah kepada kami 3 hari melakukan mut'ah, nikah mut'ah pada perang Autos. Tapi ada lanjutannya. Kata Salamah, summa naha anha. Kemudian Rasulullah larang lagi nikah mut'ah tersebut. Jadi antum lihat prosesnya ya. Nikah mut'ah awalnya dihalalkan. Kapan itu dihalalkan? Sebelum peristiwa Khaybar. Pada saat Khaybar diharamkan. Setelah Khaybar, setelah Fathu Mekah sempat dihalalkan 3 hari. Setelah itu kata Salamah, kemudian Rasulullah melarangnya. Ini antum bantah orang Syiah supaya tahu. Karena orang Syiah itu pakai dalil yang itu sebetulnya sudah dimansuh, dihapus. Karena hadis yang terakhir itu hadis Salamah bin Aqwa, kemudian Rasulullah larang lagi setelah memberi rukhsah 3 hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi ana cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang mau bertanya.
Biasanya banyak nanya antum masalah pernikahan. Coba dari pembahasan 3 tadi, syarat-syarat dalam pernikahan, larangan nikah syighar dan larangan nikah mut'ah. Ada pertanyaan antum? Ya, tafadhol. Kalau orang yang terlalu banyak milih pasangan, jadi dia ada nikah itu sebenarnya berdosa. Terlalu banyak milih maksudnya? Ya, orang yang menunda-nunda nikah itu sampai tuanya dia Nggak nikah-nikah. jatuhnya dia itu berdosa atau mubah aja tak boleh. Oh, dia milih terlalu banyak syaratnya gitu. Berarti tergantung maksudnya dia memilih-milih itu dalam hal apa? Kan Rasulullah sudah kasih panduannya, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi biasanya karena 4: limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazfar bidzatid din taribat yada. Kan begitu kata Rasul. Perempuan itu kan dinikahi karena 4. Ini berlaku juga. Wanita itu kan sama, dia milih calon suami juga karena 4 ini biasanya. Carinya yang ganteng, yang banyak hartanya, yang keturunan konglomerat atau keluarga cendana gitu ya. Atau yang keempat, yang dia baik agamanya. Ya, kalau dia milihnya gara-gara ini kaya enggak, ya ganteng enggak, nah itu baru berarti dia lebih mendahulukan dunia. Akhirnya dia nggak nikah, nggak boleh. Apalagi usia di mana syahwatnya sudah menggebu-gebu, itu justru menjadi haram. Akhirnya dia nggak bisa nundukkan pandangannya. Di antara sebab orang itu mudah nundukin pandangan apa ya? Nikah. Kan begitu hadis tentang keutamaan nikah kan? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Barang siapa yang sudah mampu menikah, menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan. Orang yang nggak nikah, nggak punya pasangan, susah ya, nundukin pandangannya. Ya, beda. Orang yang nikah aja masih susah, apalagi yang nggak nikah masih jomblo. Ya, tapi kalau kita nikah kan, kalaupun kita ngelihat ya wanita dengan syahwat, kita punya salurannya gitu. Kan begitu kan kata Rasulullah, apabila seorang suami ngelihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, maka segeralah dia pulang menemui istrinya. Kan begitu. Artinya ada salurannya. Coba yang belum nikah kan repot. Syahwatnya menggebu-gebu, nggak ada penyalurannya. Ya. Makanya kalau dia tunda-tunda gara-gara nggak dapat laki yang kaya, nggak dapat laki yang ganteng atau yang keturunan konglomerat, dia bisa jatuh ke dalam dosa tadi, yang mengantarkannya kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya Rasulullah perintahkan untuk bersegera dalam menikah, bukan menunda-nunda pernikahan. Antum juga punya anak, kalau memang sudah mampu nikah, nikah. Jangan dihalang-halangi. Ya, dihalang-halanginya alasannya selalu
alasan dunia lagi. Ya, belum punya pekerjaan yang tetap, ya, belum punya uang yang banyak, ya, nggak ada dalam syarat nikah itu. Semua orang nikah juga ada prosesnya, ya. Jadi nggak ada syarat harus punya rumah dulu, punya mobil dulu. Ini mau cari pasangan nikah apa mau cari calon manajer? Ya, harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya tabungan dulu. Ya. Begitu ikhwah, permudah dalam menikah, persulit dalam perceraian. Begitu kaidahnya. Yassiru fin nikah wa tu'assiru fit talaq. Permudah dalam pernikahan, persulit dalam perceraian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Fadhol. Tetap nundukin pandangan, ya, iya, kita nggak ngelihat ke wajahnya, kan itu perintah Rasulullah, la tutbi'in nazrata an nazrah, jangan engkau iringi pandangan pertama ke wanita yang bukan mahram, yang itu tidak sengaja, dengan pandangan selanjutnya, karena pandangan itu kan paling membuat kita tertarik, ya. Makanya Rasulullah kasih keutamaan nih, orang yang senantiasa menundukkan pandangan. Anak kasih 3 saja. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW, riwayat At-Tabrani. Hadis ini dihasankan Syekh Albani. Kata Rasulullah, salasatu a'yun la taro an-nar yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang tidak akan disentuh api neraka pada hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah. Yang ketiga, ainun ghaddot an maharimillah, mata yang selalu dia tundukkan dari pandangan yang diharamkan Allah. Lihat jaminannya, kata Rasulullah, mata itu nggak tersentuh api neraka pada hari kiamat nanti. Yang kedua, Allah yang menyebut dalam surah An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Kata Allah, katakan kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, itu lebih membersihkan, mensucikan hati mereka. Jadi kalau hati antum mau bersih terus, tundukin pandangan. Itu yang hatinya bersih selalu nundukin pandangannya dari yang haram. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah jamin, siapa yang menjaga matanya dari melihat yang haram, aku jamin dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Cukuplah 3 ini jadi motivasi kita untuk senantiasa nundukin pandangan. Ya, antum merasakan bedanya itu. Antum harus eksperimen memang. 1 pekan ini saja sampai Rabu depan, antum nggak ngelihat yang haram juga. Antum merasakan beda rasanya sholat antum, baca Quran antum, doa antum tuh pasti beda. Tesnya tuh rasanya beda karena nggak ngelihat yang haram. Ya, jadi antum eksperimen 1 pekan aja, ya, rasain bedanya sholat antum, bedanya baca Quran antum dengan bedanya doa antum. Taib, kita cukupkan nih kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.